Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hitung 123 XYZ. Nah, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda lonceng, dan like video ini ya. Yuk belajar bersama untuk belajar. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat bagian 1, yaitu bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Yuk kita simak videonya. Nah, kita mulai dari definisi bilangan berpangkat terlebih dahulu. Bilangan berpangkat itu penulisannya seperti ini. A pangkat N. Dengan A itu adalah bilangan pokoknya atau disebut basisnya. Kemudian N adalah pangkat. A pangkat N itu sama dengan A dikali A sebanyak N kali, sebanyak pangkatnya. Jadi, ada 2 pangkat 5, berarti penulisannya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak pangkatnya 5, berarti harus ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau dihitung ini adalah 32. 4 pangkat 3 di nomor 2. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kalikan 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Atau kalau dihitung berarti jadi 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan bilangan negatif? Sama, jika ada negatif 2 pangkat 3, maka artinya negatif 2 kalikan negatif 2 kalikan negatif 2 sebanyak 3 kali. Atau kalau kita hitung negatif 2 kalikan negatif 2 4, 4 kalikan negatif 2 negatif 8. Atau cara gampangnya negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Baru dihitung angkanya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Kemudian kalau negatif 2 pangkat 4, negatif 2 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2 dikali lagi dengan negatif 2 lagi sebanyak 4 kali. Nah, maka coba apakah hasilnya nanti positif atau negatif? Ya, hasilnya adalah positif. Negatif dikali negatif positif, positif dikali negatif negatif, negatif dikali negatif lagi jadi positif. Atau tidak perlu ditulis ya kalau positif. Kemudian kita kalikan angkanya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, untuk bilangan berpangkat itu sendiri jadi ada polanya adik-adik. Coba diperhatikan. Saya ambil contoh negatif 2. Negatif 2 kalau kita pangkatkan dengan 1 itu hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 kalau dipangkatkan 2 hasilnya 4. Negatif 2 kalau dipangkatkan 3 hasilnya adalah negatif 8. Negatif 2 kalau dipangkatkan 4 hasilnya adalah 16 dan seterusnya. Coba kesimpulannya apa? Betul, kesimpulannya jika pangkatnya itu adalah bilangan ganjil, maka hasilnya itu adalah negatif. Kalau pangkatnya itu bilangan genap, maka hasilnya positif. Atau kalau disimpulkan akan menjadi seperti ini. Bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya selalu negatif. Diingat. Bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan genap, hasilnya selalu positif. Nah, untuk bilangan negatif sendiri ada perbedaan penulisan untuk bilangan berpangkat. Kalau ada negatif 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan negatif 2 dikali negatif 2. Tetapi jika negatif 2 pangkat 2 tanpa ada tanda kurung, maka yang dipangkatkan itu hanya bilangannya saja. Jadi negatif 2 kali 2. Dan hasilnya pun nanti akan berbeda. Kalau negatif 2 kali negatif 2 adalah
4 kalau negatif. 2 kali 2 hasilnya negatif 4. Lanjut ya. Kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat-sifat untuk bilangan berpangkat, terutama bilangan pangkat positif terlebih dahulu. Di sini ada 5 yang akan kita bahas terkait sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, kalau ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, ingat basisnya atau bilangan pokoknya harus sama, A. Maka hasilnya itu A juga, pangkatnya ditambah. Untuk contoh sifat yang pertama, A pangkat M, saya ambil bilangan basisnya adalah 3. 3 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 3. Pangkatnya ditambah 5 ditambah 2. Atau sama dengan 3 pangkat 7. Nah, kalau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, kebalikannya kalau perkalian itu pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Atau pembagian ini bisa ditulis, ada yang menulis seperti ini. A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Atau ditulisnya boleh jadi 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 5 dikurang 2. Atau sama dengan 3 pangkat 3. Nah, sifat yang ketiga. Jika ada A pangkat M, bilangan berpangkat ya, kemudian dipangkatkan lagi, maka hasilnya itu adalah A pangkat, pangkatnya menjadi dikali M kalikan N. Contoh untuk sifat yang ketiga, 3 pangkat 5 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 3 pangkat 5 dikali 2 atau 3 pangkat 10. Kemudian untuk sifat yang keempat, A dikali B, baru dipangkatkan M. Itu boleh dihitung satu-satu menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh untuk sifat nomor 4. 5 dikali 2 dipangkatkan 3. Hasilnya 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, kalau ada penjumlahan itu tidak boleh dihitung satu-satu. Maksudnya seperti apa? Misal 5 ditambah 2 dipangkatkan 3 menjadi 5 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Apakah betul? Nah, jadi ini tidak boleh seperti ini. Ingat, hanya berlaku untuk perkalian. Kalau penjumlahan tidak boleh. Nah, kemudian untuk sifat yang kelima, yang terakhir, A dibagi B pangkat M itu boleh ditulis menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Masih sama seperti sifat yang kedua juga, A dibagi B itu bisa ditulis menjadi A per B dipangkatkan M, itu boleh ditulis satu-satu, A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, contohnya 5 dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Atau contoh lain misal 8 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Jadi untuk pemisahan penghitungan seperti ini hanya berlaku untuk pembagian dan perkalian saja. Tidak berlaku untuk penjumlahan dan untuk pengurangan. Misal 5 dikurang 2 pangkat 3
itu tidak boleh. Jadi 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Oke, dan di sini ada catatan bahwa A pangkat 1 itu sama dengan A sendiri, atau bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya seperti ini. 3 pangkat 1 itu hasilnya pasti 3. 10.000 pangkat 1 hasilnya pasti 10.000 juga. Seperti itu. Nah, kemudian A pangkat 0 itu sama dengan 1. Semua bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya di bawahnya ya. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 1125 dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Berapapun bilangannya, jika dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. A itu tidak sama dengan 0. Ya, karena kalau A-nya 0 dipangkatkan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Makanya bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 kecuali 0. 0 dipangkatkan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Oke, untuk contoh nomor 1, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 5 dibagi dengan 5 pangkat 13. Nah, untuk menyelesaikan operasi bilangan itu ada aturan-aturannya, yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ada tangga-tangga daruratnya. Nah, yang pertama yang harus dikerjakan itu adalah operasi yang ada tanda kurungnya. Yang kedua adalah perkalian atau pembagian. Kemudian yang terakhir baru penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu. Berarti untuk nomor 1 itu harus kita selesaikan dulu. Yang mana yang diselesaikan? Yang tanda kurung terlebih dahulu. Oke, sisanya coba kita tulis ulang ya. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 dikali, coba 5 pangkat 2 dipangkatkan 5. Ingat, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya menjadi dikali, betul. 5 kali 2, 10. Dibagi dengan 5 pangkat 13. Kemudian ini dikali. Kalau dikali, berarti pangkatnya jadi ditambah 3 ditambah 4, 7. Dikali 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 13. Sama dengan ini dikali lagi, berarti pangkatnya menjadi ditambah 7 ditambah 10, 17 dibagi 5 pangkat 13. Atau hasilnya adalah 5 pangkat pembagian ya. Kalau pembagian berarti pangkatnya menjadi dikurang 17 dikurang 13, 4. Hasilnya adalah yang B. Kemudian contoh nomor 2, 2x pangkat 4 YZ pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, ini artinya 2 dikali X pangkat 4 dikali Y pangkat 1, ini sebenarnya ada pangkatnya ya, pangkat 1, Z pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Kita punya sifat yang terakhir tadi, yang kelima, yaitu perkalian bilangan bulat dipangkatkan itu boleh ditulis satu-satu pangkatnya. Atau di sini saya tulis menjadi 2 pangkat 3 X pangkat 4 dipangkatkan 3, kemudian Y-nya dipangkatkan 3, Z-nya dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi 3. Sama dengan, baru kita hitung 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Kemudian X pangkat 4 kita pangkatkan dengan 3. Menjadi X pangkat, coba pangkatnya diapain? Betul, dikalikan 4 kali 3, 12. Y-nya tetap pangkat 3, karena tadi pangkat 1 ya. Kemudian dipangkatkan 3, ini langsung saya tulis pangkat 3. Z, lanjut Z pangkat 2 dikali 3, pangkat 6.
Jadi hasilnya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Ada 3 P pangkat 4 R pangkat 2 dipangkatkan 2. Ingat ya, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Oh, ini ada pangkat, ada bilangan dipangkatkan, berarti kita pangkatkan dulu satu-satu. Karena ini dalam perkalian, maka boleh kita jabarkan menjadi 3 pangkat 2, kemudian P pangkat 4 pangkat 2 juga, berarti dikurung ya. R pangkat 2 ditulis dulu, pangkat 2 lagi. Nah, baru dikali dengan, kita salin dulu, 2P Q pangkat 3 dibagi 6P kuadrat QR. Yuk kita hitung 3 pangkat 2. Yuk kita hitung 3 pangkat 2 adalah 9. P pangkat 4 dipangkatkan 2, berarti P pangkat, ingat pangkat dipangkatkan, berarti menjadi dikali 8. R-nya pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, berarti jadi dikali R pangkat 4 dikali dengan 2P Q pangkat 3 dibagi 6P kuadrat QR. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini sebenarnya kalian boleh langsung, boleh juga satu-satu. Kita coba yang satu-satu dulu ya, berarti kita hitung yang operasi perkalian terlebih dahulu. Angka silahkan dikali dengan yang angka, yang P dengan yang P, Q dengan Q, R dengan R. 9 dikalikan 2, 18, P pangkat 8 dikali P pangkat, berapa nih pangkatnya? Ingat ya, kalau tidak ada pangkat berarti sebenarnya ini ada pangkat, yaitu pangkat 1. Kita lanjut, berarti P pangkat 8, P pangkat 1, saya tulis dulu, kemudian R pangkat 4, Q pangkat 3. Tidak ada temennya ya, berarti ditulis saja, Q dulu. Q pangkat 3, R pangkat 4. Dibagi dengan 6P kuadrat QR. Sama dengan, kita hitung 18, P-nya bisa dikali nih, P pangkat 8 dikali P pangkat 1. Menjadi P pangkat 8 ditambah 1. Karena perkalian berarti pangkatnya ditambah. Pangkat 9. Q-nya nggak ada temennya, tulis aja. Q pangkat 3. R tidak ada temennya juga, tulis apa adanya. Dibagi 6P kuadrat QR. Nah, kalau sudah, maka kita bagi. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan operasi pembagian. Ingat, ini operasi pembagian, berarti 18 dibagi dengan 6, itu 3, ingat angka dibagi dengan angka. P pangkat 9 dibagi P pangkat 2, berarti menjadi P pangkat 9 dikurang 2. Q-nya pangkat 3, yang ini nggak ada pangkatnya nih. Kalau nggak ada pangkatnya artinya ada pangkat 1. 3 dikurang 1, R-nya pangkat 4 dikurang 1. Atau hasilnya adalah 3P pangkat 7, Q pangkat 2, R pangkat 3. Seperti itu. Jadi jawabannya yang C. Dari soal seperti ini kita juga bisa langsung menghitungnya. Seperti ini contohnya. 9 dikali 2, 18. 18 dibagi dengan 6 adalah 3. Kemudian P-nya. Nah, setelah itu kita hitung P-nya. P-nya itu pangkat 8. Karena ini dikali, maka menjadi ditambah. P yang sini pangkat 1. Kemudian dibagi. P pangkat 2, berarti kalau dibagi pangkatnya dikurang 2. Kita hitung Q-nya sekarang. Q-nya di paling depan tidak ada, tidak apa-apa. Lanjut ke belakangnya. Q-nya pangkat 3, kemudian dibagi, berarti dikurang. Q pangkat 1, berarti dikurang 1. Kita hitung R-nya. R di paling depan ada R pangkat 4.
dikali, oh ini tidak ada R-nya, lanjut berarti dibagi R pangkat 1. Ingat dibagi, berarti dikurang 1. Sama dengan langsung 3 P pangkat 8 tambah 1, 9, 9 dikurang 2, 7. Q-nya pangkat 3 dikurang 1, R-nya pangkat 4 dikurang 1. Hasilnya sama. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, coba kita kerjakan yang perkaliannya terlebih dahulu ya. Berarti angka dengan angka kali 3, 12, 12 dikali 1. Di sini tidak ada angka, berarti angkanya 1. 1, 12. Kemudian A-nya. Kita hitung A-nya. A pangkat 3 ditambah pangkat 1 ditambah pangkat 5. Oke, lanjut B pangkat, ini tidak ada, B-nya pangkat 2 ditambah B pangkat 4. Oke. Nah, kita lanjut. Yang bawah tetap kita tulis 6A pangkat 4 B pangkat 5. 12 A-nya menjadi pangkat 9, B-nya jadi pangkat 2 tambah 4, 6. Nah, kalau sudah baru kita sederhanakan biasa. Yuk, yang angka dulu, 12 dibagi 6 atau 12 per 6. 2 hasilnya A pangkat 9 per A pangkat 4 menjadi A pangkat 9 dikurang 4, B-nya pangkat 6 dikurang 5. Sama dengan 2 A pangkat 5 B pangkat 1. Atau biasanya pangkat 1 itu tidak ditulis. Berarti jawabannya 2A pangkat 5B. Atau kalau di pilihan ganda berarti yang A. Nah, demikian pembahasan bilangan berpangkat, bilangan bulat positif. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.